Dari Hubs Daily. Kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah produk terbaru, produk digital terbaru dari kami bernama Sheet AI. Sheet AI adalah template atau file Google Sheets yang terintegrasi dengan AI model yaitu GPT-4o, di mana dengan menggunakan Sheet AI, pengguna bisa dengan mudah mengatasi kesulitan-kesulitan atau kerumitan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama seperti melakukan analisis data, melakukan perhitungan, dan segala sesuatu pekerjaan yang biasa kita lakukan di file Excel maupun di Google Sheets. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendemokan tutorial cara mengaktifasi dan cara menggunakannya seperti apa. Jadi ini sebetulnya adalah tools yang sangat sederhana kalau selama ini kita sudah terbiasa mungkin melakukan prompting di software atau tools seperti ChatGPT, Gemini. Nah, kali ini kita bisa juga melakukan prompting langsung di file sheets atau di spreadsheet sendiri. Nah, Sheet AI ini bisa melakukan apa aja sih? Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh use case. Salah satunya adalah yang pertama, melakukan analisis sentimen dari sebuah statement, kalimat, testimonial, atau mungkin pemberitaan. Itu bisa dilakukan. Nah, seperti di contoh di gambar ini, rekan-rekan melihat ada kumpulan mungkin testimonial, atau mungkin kalimat, atau pemberitaan, dan nanti kita bisa mendapatkan analisis sentimennya yang dilakukan oleh AI itu sendiri. Nah, contoh yang kedua adalah penilaian karyawan. Penilaian karyawan di sini rekan-rekan bisa lihat ini adalah contoh yang cukup kompleks misalkan di mana misalkan kita memiliki data karyawan yang terdiri dari nama, jabatan, lama bekerja, lalu pencapaian dan kita minta analisis AI. Kira-kira karyawan tersebut apakah bisa naik jabatan, apakah dimutasi, atau mungkin dia stay di jabatan yang sama. Itu contohnya saja. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi mungkin saya langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah rekan-rekan bisa, mungkin sebelum saya jelaskan cara kerjanya, saya ingin menjelaskan juga model bisnisnya seperti apa. Jadi untuk menggunakan Sheet AI, itu nanti akan diberlakukan yang namanya lisensi. Nah, lisensinya di sini itu free alias gratis tanpa biaya sama sekali. Dan yang kedua, untuk menggunakan AI-nya, nanti rekan-rekan itu membutuhkan kuota prom. Kuota prom sendiri ini nanti akan kami sediakan, itu mulai dari harganya 15.000 untuk 100 prom. Nah, untuk beberapa paket prom, rekan-rekan kuota prom ya, rekan-rekan bisa lihat di bagian paling bawah di website ini. Lalu di sini ada pilihannya mulai dari 100 prom hingga 10.000 prom tergantung dari kebutuhannya. Nah, mungkin nanti kalau untuk uji coba pertama kali mau coba itu bisa nanti top up atau isi dengan 100 prom terlebih dahulu. Nah, oke, kita mulai ya. Cara mulainya adalah kita langsung rekan-rekan kalau di atas ini bisa klik dapatkan sekarang. Lalu di bagian free one time license ini bisa klik dapatkan lisensi di sini. Nah, kita akan dibawa ke halaman Mayar ID. Nah, di sini ini adalah sedikit penjelasan kembali apa itu Sheet AI dan cara penggunaannya, contoh nanti menggunakan formulanya. Nah, untuk format formulanya itu sebetulnya mirip atau mungkin sama dengan waktu kita melakukan formula function di Excel atau di Google Sheets gitu kan, dengan formulanya apa, lalu dalam kurung perintahnya apa, di sini kan bisa digambarkan isi prompt dan nanti datanya diambil dari sel yang mana, seperti itu. Oke, nah caranya adalah kita lihat di sini karena tadi saya bilang ini adalah free, jadi otomatis di sini juga Rp0, rekan-rekan bisa langsung klik saja daftar sekarang di sini. Nah, setelah kita klik daftar sekarang, kita akan masuk ke halaman pembayaran. Jadi ingat, karena ini memang untuk mendapatkan lisensi tetap menggunakan payment gateway Mayar, tapi tenang, di sini tetap biayanya adalah Rp0, jadi tidak ada biaya sama sekali nanti di sini. Nah, di bagian ini, karena saya kebetulan sudah punya akun Mayar ID ya, saya sudah punya akun Mayar, jadi di sini data saya sudah terisi, jadi saya tinggal klik langsung saja daftar sekarang. Nah, ini. Kalau nanti sudah berhasil daftar, kita akan diarahkan ke halaman terima kasih seperti ini yang berisi kita akan mendapatkan apa nih ya? Bisa saya bilang dua barang, dua link gitu ya. Yang pertama adalah link untuk akses file Google Sheets-nya, di mana nanti kita akan diminta untuk menyalin atau mengcopy. Dan yang kedua adalah kode lisensinya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan buka dulu filenya di sini.
Oke, nah di sini kita diminta untuk buat salinan. Kita klik aja buat salinan. Nah, kalau rekan-rekan yang menggunakan browser menggunakan bahasa Inggris, nanti tulisannya make a copy ya. Tinggal kita klik aja di sini. Nah, dia itu lagi proses mengcopy file template yang kami berikan. Nah, nanti juga pastikan bahwa rekan-rekan juga sudah login atau sudah aktif menggunakan akun Google atau Gmail di dalam browsernya. Nah, ini ada filenya. Jadi filenya ini sudah tersimpan di Google Drive saya. Sama nanti ketika rekan-rekan melakukan duplikasi, itu nanti akan tersimpan di Google Drive rekan-rekan semuanya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah, di sini mungkin saya akan jelaskan dulu, ini adalah halaman settings. Di sini nanti kita akan melakukan beberapa pengisian data. Itu kan salah satunya tadi kode lisensi sudah kita dapat, lalu kita juga nanti bisa cek kuota yang kita punya, karena ini adalah pertama kali, jadi masih kosongan, otomatis 0, dan nanti ada custom prompt juga. Custom prompt sendiri adalah tempat untuk memberikan peran AI di dalam sheet AI ini nanti di spreadsheet ini sebagai apa sih? Apakah sebagai analis? Apakah sebagai mungkin nanti kalau rekan-rekan di sini ada kebutuhannya adalah untuk membuat konten, bisa menjadi seorang content creator dan lain-lain. Nah, tadi di awal setelah kita masuk halaman ini langsung muncul pop-up ini ya, selamat datang di Sheet AI by Sepsili, dapatkan kode lisensi. Nah, karena kita sudah dapat tadi, ini kita klik OK aja. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa instruksi ya, tutorial sederhananya ya. Yang pertama adalah pastikan kita sudah mengisi kode lisensi sesuai instruksi di atas. Nah, karena kita belum di sini kan, kita ambil aja tadi kode lisensi, kita udah dapat. Kita kembali ke halaman Mayar ini, lalu klik kode lisensi. Nah, di sini ya, ini kode lisensi kita dan kita klik aja copy ini. Nah, jadi icon ini copy, lalu kembali ke sheet AI-nya tadi. Nah, di sini tinggal kita paste aja. Nah, oh ya, tadi saya lupa. Karena ini adalah file salinan dan tersimpan di Google Drive, saya lebih menyarankan nanti rekan-rekan ketika pertama kali menyalin atau mengcopy ini, sebaiknya ini dikasih nama dulu, yang lebih unik. Jadi, nanti lebih mudah kita cari. Misalkan kalau di sini saya kasih namanya Sheet AI Aditya, misalkan nama saya Aditya gitu ya. Nah, ini. Nah, udah. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, lalu untuk sisa kuota, di sini kita masih 0. Nah, apakah karena 0 kita tidak bisa prompting? Tentu tidak bisa, karena di sini kami memang membuatnya menggunakan kuota, karena untuk akses ke model AI sendiri kan ada biayanya. Jadi kalau kami provide mungkin secara free cukup memberatkan gitu ya. Tapi kami juga sudah mengolah bagaimana nanti waktu pada saat prompting biayanya tetap hemat, dan nanti rekan-rekan juga bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Jadi tidak perlu ribet harus bikin akun di API ChatGPT karena prosesnya lebih ribet ketimbang kita menggunakan langsung di chatgpt.com, karena ini akan berbeda karena kita menggunakan API di sini. Nah, lalu yang ketiga tadi yang saya bilang custom prompt, misalkan custom prompt rekan-rekan bisa isi di sini. Misalkan saya, atau misalkan langsung aja kamu berperan sebagai misalkan bisnis analis misalkan. Nah, bisnis analis gini. Nah, bisa seperti ini kan. Oke. Kalau lebih lengkap akan lebih bagus. Kalau rekan-rekan yang pernah mengikuti kelas saya pasti udah paham ya gimana cara menuliskan prompting yang bagus, bagaimana membuat prompt untuk memberikan peran kepada si AI atau membuat role play itu akan seperti apa, itu pasti udah paham, rekan-rekan bisa isi sendiri. Nah, oke, kalau tadi kita sudah mengisi kode lisensi, apa selanjutnya yang kita lakukan adalah kita sekarang akan klik menu mulai. Nah, tapi karena menu mulai ini dituliskan di sini ada di sebelah menu bantuan atau help. Nah, ini ya. Tapi karena di sini belum ada, sebelah kiri ekstensi, menu mulai ini belum ada, kita wajib refresh dulu halaman ini. Nah, jadi kita refresh dulu sampai tadi menu mulainya itu muncul gitu ya. Jadi ada tanda play-nya di situ. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sekarang sudah tampil ya. Sudah tampil menu mulainya. Nah, jadi ini kita klik aja. Lalu klik aktifkan Sheet AI di sini. Nah, lalu kita baca lagi. Untuk pertama kalinya, di nomor 3 ya, untuk pertama kalinya Anda harus melakukan otorisasi aplikasi. Ikuti langkah-langkahnya saja, klik izinkan akses atau authorize akses. Ini klik OK aja misalkan. Nah, lalu kita diminta untuk memilih akun Gmail kita, akun Google kita yang mana.
Nah, di bagian sini rekan-rekan pilih aja lanjutan di sini. Nah, lalu di bagian bawahan ini kita pilih yang paling bawah. Buka Sheet AI, tidak aman. Jangan khawatir dengan tulisan tidak aman, ini dimaksud karena kita tidak melakukan verifikasi by system, tapi karena ini sih kita sudah buka akun Gmail kita pribadi, jadi ini seharusnya tetap aman ya, karena saya juga sudah melakukannya berkali-kali dan tidak ada masalah. Dan kita klik aja di sini, lalu di bagian ini jangan lupa ini di checklist semua, nah dicentang semua seperti ini, lalu klik lanjutkan. Nah, ini seharusnya sudah aktif seperti itu. Nah, kalau untuk membuktikannya lagi, rekan-rekan saya sarankan untuk melakukan refresh halamannya lagi aja. Nah, misalkan di sini. Nah, jadi kita sudah mempunyai otorisasi akses function dari AI, function dari Sheet AI yang sudah terhubung ke model AI yaitu GPT. Nah, jadi sekarang file spreadsheet ini, file Google Sheets ini itu sudah ada AI-nya. Berbeda dengan kalau rekan-rekan hanya menggunakan file Google Sheet biasa atau pun menggunakan add-on. Karena ini bukan add-on, karena ini pure adalah filenya. Jadi kita inject AI-nya di dalam filenya, bukan menggunakan add-on. Kalau add-on itu ada sedikit kerentanannya, karena apa? Karena add-on itu bisa diakses semua orang. Sedangkan kalau ini, file ini hanya tersimpan di akun Gmail atau akun Google rekan-rekan semuanya. Jadi spesifik seperti itu. Nah, oke, tadi saya sudah jelaskan kuota kita 0. Apa yang terjadi? Apakah kita tidak bisa prompting gitu kan? Nah, mungkin nanti saya akan tunjukkan apa yang terjadi kalau misalkan kuota kita 0, apakah kita masih bisa prompting atau tidak. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan dulu cara menggunakannya. Jadi kita bisa melakukan prompting di setiap sel yang ada di spreadsheet, kecuali sheet settings. Nah, jadi jangan pernah melakukan prompting sedikit pun di dalam sheet ini, karena takutnya nanti ada error. Lalu yang kedua, formal prompting itu sama seperti kita melakukan penulisan atau penggunaan formula di dalam spreadsheet. Misalkan, kalau misalkan kita ketik formula kan, itu sama. Seperti ini misalkan, sama dengan, di sini mungkin saya contohin aja, tapi tidak saya enter, misalkan kalau kita menggunakan fungsi VLOOKUP misalkan. Nah, gini kan VLOOKUP seperti apa dalam kurung. Nah, itu sama seperti menggunakan Sheet AI. Kalau di sini kami menggunakan yang paling gampang, yaitu kata kuncinya adalah menggunakan sama dengan GPT dalam kurung. Yang pertama adalah prompt-nya apa. Jadi prompt-nya nanti dalam bentuk kalimat, misalkan bantu saya analisis sentimen kalimat yang ada di dalam sini. Nah, sininya itu adalah kita ambil data dari range-nya. Misalkan nanti range-nya ada di A6 misalkan seperti itu. Nah, untuk contoh detailnya kita akan lihat di contoh 1 dan contoh 2. Jadi saya langsung ajak sini sekarang. Nah, untuk contoh 1 ini adalah contoh di mana saya memiliki data kalimat, ada 5 kalimat di sini. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini kita akan melakukan analisis sentimen dari kalimat ini. Apakah positif, negatif, atau netral. Nah, ini juga sebenarnya bisa sekali digunakan kalau rekan-rekan di sini ada yang bekerja sebagai market research misalkan. Market research, scraping data dari sosial media, lalu di paste ke sini dalam berapa row gitu kan, nanti langsung minta AI untuk analisis. Apa sih statement orang terhadap brand kita misalkan, atau bisa juga testimonial gitu kan. Nah, cara paling mudahnya adalah di sini karena kita akan melakukan analisis sentimen di sini, nanti AI akan menilai. Kita akan mengambilkan otomatis apa yang akan dianalisis. Yang dianalisis adalah kalimat dari B5 ini kan contohnya. Nah, di sini makanya mungkin saya jelaskan, saya akan ambil saya langsung copy aja di sini formulanya. Nah, saya akan langsung ketik di sini. Nah, saya jelaskan. Jadi fungsinya itu jadi seperti ini. Sama dengan GPT, prompt-nya apa? Prompt-nya kan adalah lakukan analisis sentimen kalimat ini dan hanya berikan penilaian positif, negatif, atau netral. Kalimatnya kalimat mana? Kalimat B5. Nah, B5 tuh ini. Jadi kalau saya klik ini ya, nah ini berwarna kuning ini. Jadi ketika saya enter, nah seperti ini, nah dia akan melakukan loading. Tapi ingat, karena kuota kita tadi masih 0, otomatis di sini dia muncul warning. Kuota chatbot habis, tambah kuota di sabtudaily.com, Sheet AI, dan di bagian kuota. Nah gitu. Jadi kalau kuota kita 0, otomatis si AI itu langsung kasih warning bahwa kuota kita habis. Nah, sekarang saya akan mau kasih contoh kalau kuotanya sudah terisi gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai
sudah mempunyai satu lisensi yang sudah ada saldonya. Jadi sini saya akan buka aja. Saya akan gunakan lisensi yang baru, mohon ditunggu. Nah, saya sudah mendapatkan kode lisensi yang baru. Jadi saya akan ganti. Nah, ini saya ganti ya. Jadi di sini saya ganti dengan yang kode lisensi yang saya sudah punya kuota di dalamnya. Nah, ini tinggal saya paste. Nah, kalau saya sudah mengganti lisensi, di sini masih 0 ya. Nah, di sini saya wajib melakukan yang namanya refresh halaman lagi. Nah, jadi setiap kita melakukan perubahan di sini, ada baiknya kita refresh. Biar apa? Biar dia akan generating, akan cek kode lisensi ini sudah ada kuotanya belum. Nah, kita tunggu, kita lihat sisa kuota saya berapa. Nah, di sini sudah berubah ya. Kuota saya sekarang jumlahnya ada 100. Jadi saya bisa prompting sebanyak 100 kali atau mungkin sebanyak 100 baris, 100 row atau seterusnya. Nah, saya akan kembali ke contoh 1 di sini. Nah, karena kuota saya sudah habis, seharusnya ini errornya tidak muncul lagi. Nah, yang saya lakukan adalah di sini tinggal saya copy ulang seperti ini, lalu saya isi ulang di sini. Nah, gini. Karena ini tadi saya tinggal copy, jadi gampang. Nanti kalau rekan-rekan mungkin bisa ikutin formatnya sama, tinggal ketik aja gitu kan. Nanti saya enter, nah, dia analisis lagi. Kita akan lihat nanti outputnya seperti apa. Hasilnya udah keluar ya. Jadi dari sentimen kalimat ini hasilnya positif. Nah, lalu gimana caranya biar mudah? Bisa nggak sih kita langsung tarik aja sheet ini atau cell ini ke bawah, jadi kita nggak perlu capek-capek lagi ketik GPT atau apa gitu kan, karena kan mungkin promnya sama gitu kan. Caranya sama, itu bisa kita tarik. Nah, jadi tinggal kayak gini aja, dia akan gunakan formula yang sama atau format prom yang sama. Nah, gini, jadi dia langsung ikutin, ngambil, nanti kalau tadi B5, diambil B, selanjutnya B6, B7, B8, dan seterusnya, seperti itu. Jadi bisa. Nah, ini adalah kondisi kalau kuota kita ada isinya, terisi tadi kan. Nah, gitu. Jadi kalau terisi itu seperti ini. Jadi kita bisa gunakan. Tapi kalau nanti tiba-tiba kuota dari rekan-rekan habis 0 gitu kan, sama seperti tadi, nanti akan muncul notifikasi. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Lalu ada juga contoh yang kedua. Di sini saya tampilkan. Nah, untuk contoh yang kedua, ini adalah data. Kalau kita nanti akan melakukan analisis data, kebetulan datanya itu terdiri dari banyak kolom gitu kan, dari banyak sel gitu kan ngambilnya. Nah, contohnya di sini adalah data employee scoring, data karyawan, di mana di sini masih simpel ya, sederhana, ada nama, ada divisi, ada jabatan, nama bekerja, pencapaian, dan AI-nya nanti ditugaskan untuk analisis si karyawan ini apakah layak naik jabatan, mutasi, atau tetap stay dia di situ. Nah, saya sudah berikan juga contoh formulanya di sini seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Jadi kalau kita lihat formulanya, analisis data karyawan berikut ini berikan hanya satu saran, apakah naik jabatan, mutasi, atau stay. Nah, di sini kita juga harus lampirkan datanya kan. Jadi tidak bisa tiba-tiba analisis data karyawan. Kalau tadi kan di contoh 1, kita hanya melampirkan satu data, itu kan data kalimat, sentimen gitu kan, untuk menilaikan. Tapi kalau ini kita mau gabungkan dari 5 kolom ini, datanya kita ambil satu persatu. Mulai dari nama, divisi, jabatan, nama bekerja, pencapaian. Nah, di sini kita menggunakan bisa dibilang ini satu shortcut seperti ini untuk mengambil isi dari variabel. Jadi variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan ini urut. Variabel 1 itu adalah nama, variabel 2 adalah divisi, dan seterusnya 3, 4, 5 hingga pencapaian. Dan kita juga untuk menarik datanya nanti tinggal kita menggunakan data range. Jadi kalau tadi di contoh 1 kita hanya mengambil misalkan datanya hanya nama, berarti hanya B5. Tapi karena kita mau mengambil semua data dari nama sampai ke pencapaian, berarti kan dari B5 sampai ke F5. Nah, di sini makanya kita bisa menggunakan data range seperti ini. Nah, kita langsung praktekkan jadi kayak gini. Jadi saya copy ke sini. Nah, kita enter, kita tinggal tunggu analisisnya seperti apa. Analisisnya sudah keluar ya, jadi seperti ini. Jadi dia mengambil datanya seperti tadi, nama, saran naik jabatan, alasannya kenapa, dia pencapaian signifikan berupa peningkatan. Nah, data ini diambil dari pencapaian ini. Nah, seperti tadi, untuk kita biar mudah mendapatkan data selanjutnya, ini tinggal kita drag aja, kita tarik seperti ini. Nah, dia langsung harusnya tampilkan semua analisisnya seperti apa. Nah, jadi kira-kira begitu
Balik lagi tadi saya mau menjelaskan juga bahwa fungsi dari ini nanti rekan-rekan bisa manfaatkan untuk use case yang lain, misalkan untuk membuat konten, generating konten gitu kan, untuk analisis data keuangan dan lain sebagainya. Oh ya, saya mau tambahkan satu lagi. Mungkin ada pertanyaan, apakah untuk prompting itu harus dengan mengambil data dari setiap sel? Bisa nggak? Misalkan kita tidak mengambil data dari mana-mana, tapi langsung aja bilang ke AI-nya, kasih prompt, buatkan saya misalkan 5 quotes untuk menyemangati hari misalkan. Nah, itu sebenarnya bisa. Caranya adalah misalkan di sini saya contoh, saya buka satu sheet baru ya di sini. Nah, di sini misalkan saya tinggal ketik aja seperti ini. Jadi sama dengan kita ketik GPT gini. Nah, jangan lupa tanda apa? Tanda petik ya. Saya ketik misalkan buatkan 5 quotes penyemangat hari yang mengandung kata misalkan apa nih? Apa namanya? Mengandung kata apa nih yang keren ya? Misalkan terkait kata bisnis misalkan. Ini saya ngarang ya, bisnis misalkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi kan kita prompting itu di contoh 1 dan 2 kita mengambil data dari sel tertentu. Nah, sekarang kita juga bisa prompting tanpa harus mengambil data sampelnya untuk kita analisis. Misalkan contoh gini, ini tinggal enter aja. Nah, gini. Jadi tanpa mengambil data, saya minta tadi buatkan rekomendasi gitu kan. Jadi sama seperti kita menggunakan ChatGPT atau Gemini, kita juga bisa. Tapi ya tadi kita harus mengetik formulanya juga. Sama dengan GPT, prompt-nya apa gitu. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya keluarkan jadi bisa seperti ini juga. Nah, jadi rekan-rekan harusnya bisa membayangkan fungsionalnya akan seperti apa. Nanti kalau misalkan masih bingung bisa tanyakan ke kami melalui admin atau bisa juga langsung ke saya tanyakan kalau masih ada kesulitan seperti itu. So, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ditunggu aksesnya, pembeliannya, lisensinya. Yang paling penting adalah sharingnya. Mungkin nanti bisa sharing penggunaan dari CTA ini akan digunakan untuk apa saja. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk kita semua.